Selamat datang kembali di ibadah sekolah minggu online GKJ Mergangsan kali ini. Bisa berharap adik-adik di rumah senantiasa sehat, sukacita, dan diberkati Tuhan Yesus. Nah, sebelum kita menerima firman, mari kita berdoa dulu yuk. Doa pembuka akan dibawakan oleh adik Stella. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan, sekarang kami akan mengikuti sekolah minggu online. Berkati kami selalu, berkati guru-guru, dan berkati teman-teman. Ya Tuhan. Ya Tuhan, semoga dalam sekolah minggu online kali ini tidak ada halangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Adik Stella yang sudah berkenan membawakan doa pembukaan saat ini. Nah, adik-adik di rumah, sebelum kita melanjutkan pujian kita, saat ini Bu Lisa ingin bertanya sama Mas Rafa ya. Iya. Adik-adik di rumah juga ikut mendengarkan. Mas Rafa. Iya. Mas Rafa di rumah memiliki saudara? Punya Adik atau kakak? adik. Oh, adik. Cowok, cewek, umur berapa? Cowok yang umurnya 4 tahun. Nah, Mas Rafa memiliki adik cowok umurnya 4 tahun. Nah, sekarang Mas Rafa bisa mau tanya, apakah kadang-kadang atau sering kali Mas Rafa masih bertengkar dengan adiknya? Kadang-kadang saja. Oh, kadang-kadang sampai Mas Rafa mencubit adiknya? Oh, tidak. Oh, tidak. Nah, adik-adik yang di rumah, bagaimana dengan adik-adik di rumah? Apakah adik-adik masih sering bertengkar dengan kakak atau adiknya atau teman-temannya? Atau mungkin tidak mau mengalah, masih ingin menang sendiri? Nah, bagaimana? Kita harus ingat dengan perintah Tuhan Yesus. Iya. Tuhan Yesus mengajari apa ya Mas Rafa? Saling mengasihi. Ya betul. Jadi kita harus saling mengasihi. Itu tertulis di dalam Alkitab di Matius 22 ayat 37 sampai 40. Coba deh Mas Rafa ambil Alkitabnya, kemudian dibaca ya. Iya. Sebentar, saya ambilkan Alkitabnya dulu. Oke, adik-adik yang di rumah yang memiliki Alkitab boleh diambil, kemudian dibuka bersama-sama dengan Mas Rafa. Tadi dari mana Mas? Matius 22 ayatnya yang ke-37 Sampai sampai 40. Ya, coba dibacakan Mas. Hukum yang terutama. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, di situ jelas kita dengarkan bahwa yang pertama dan yang utama kita harus mengasihi siapa Mas Rafa? Harus mengasihi Tuhan. Ya betul. Yang pertama dan utama kita harus mengasihi Tuhan Yesus. Kemudian yang kedua kita harus mengasihi Sesama. Nah, sesama itu siapa aja sih Mas? Bisa orang tua, adik, kakak, atau teman-teman. Ya betul. Berarti anak-anak Tuhan kiranya kedepannya bisa lebih mengasihi saudara kita dan teman-teman. Nah, kalau kita mengasihi pasti akan membuat kerukunan dan kedamaian. Ya. Oleh karena itu kita akan pujikan apa? Satu lagu yang judulnya Rukun Cinta. Oke, adik-adik
Adik-adik, mari kita memuji Tuhan kembali dengan lagu Rukun Cinta Satu Sama Lain. Mas Rudi, silakan. Shalom adik-adik, apa kabar? Kiranya semua tetap sehat ya walaupun ada di rumah. Ya, hari ini bersama Kak Rudi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan merasakan kehadiran Tuhan dalam ibadah online anak GKJ Mekasan. Nah, sebelum itu mari kita persiapkan hati kita untuk berdoa. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Mari kita berdoa. Ikutin Kak Rudi ya. Tuhan Yesus, hari ini kami anak-anak-Mu GKJ Mergangsan dari sekolah minggu akan beribadah dan mendengarkan firman-Mu serta memuliakan nama-Mu. Tuhan, buka mata, hati, telinga, dan pikiran kami agar kami dapat merasakan kehadirat-Mu dalam ibadah pagi hari ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, yuk bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita akan membaca Alkitab dulu. Nah, ayo adik-adik persiapkan Alkitabnya, dibuka. Kalau yang tidak bisa membuka ataupun tidak tahu membukanya yang mana ya, tanya sama papa sama mama ya. Nah, kita buka dari kitab Bilangan 21 ayat 4 sampai 9 yang akan dibacakan oleh adik kita, teman kita. Dipersilakan. Mari teman-teman kita membaca Alkitab yang diambil dari Bilangan 21 ayat 4 sampai 9. Beginilah firman Tuhan. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Tibrau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air.
dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memangut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruh pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Nah, adik-adik, kita telah mendengarkan serta membaca firman Tuhan di Alkitab kita. Tetapi Kak Rudi akan mengawali dengan sebuah cerita. Nah, pada pagi hari ini ceritanya sangat seru loh, yang akan dibawakan oleh teman kita yang paling imut, ganteng, dan menggemaskan. Nah, adik-adik, ceritanya nanti itu juga berkaitan soal firman pada pagi hari ini. Yuk, kita lihat yuk. Tetaplah engkau berjalan. Kamu harus berangkat, dan untuk apapun itu harus mengawali dengan berdoa. Mintalah, aku akan melindungimu. Tetaplah engkau berjalan. Kamu harus berangkat, dan untuk apapun itu harus mengawali dengan berdoa. Nah, itu tadi sebuah cerita, sebuah ilustrasi yang disampaikan oleh teman kita Kak Dodi. Nah, ceritanya itu sangat berkaitan soal firman pada pagi hari ini, termasuk pada Alkitab yang tadi kita baca. Karena di Alkitab tadi berceritakan tentang bangsa Israel yang cuma ngeluh aja. Tahu nggak adik ngeluh itu apa? Ngeluh itu ya cuman apa ya, kalau ngeluh itu kita ya kok cuman kayak gini sih, ya kok cuman kayak gini aja sih, makanannya kok cuman ini aja sih, pengen merasa tidak puas, pengen terus pengen enaknya aja. Nah, itu yang dirasakan oleh bangsa Israel pada Alkitab yang tadi kita baca, yang dibilangan. Nah, saat pada waktu itu bangsa Israel yang dibawa oleh Musa akan pergi, tiba-tiba mereka itu merasa ngeluh, adik-adik, mengeluh. Mereka itu capek, dikasih makanan kok cuman ini aja, dikasih makanan kok cuman roti aja, kok cuman mana aja, nggak ada yang lain kok, nggak ada
gudeg kok, nggak ada nasi goreng kok, nggak ada nasi padang kok cuma ini aja. Nah, bangsa Israel ketika mereka sudah mengeluh, mereka itu menyalahkan Tuhan. Nyalahin Tuhan. Tuhan, kenapa kok cuma ini aja makanannya? Kenapa nggak dikasih yang lain? Apakah ketika nanti aku dibawa pergi, lalu Tuhan itu tidak mencukupkan aku? Tuhan itu tidak melindungi aku. Nah, karena mereka ngeluh, nyalahin Tuhan. Nah, menurut adik-adik, menyalahkan Tuhan itu baik atau tidak? Nah, tidak kan? Nah, pada saat itu ketika bangsa Israel menyalahkan Tuhan, hidup mereka tidak terselamatkan. Nah, apa yang terjadi ketika hidup mereka tidak terselamatkan? Ya, mereka dipatok ular tangga. Ular tangga. Ular yang pada akhirnya dipatok itu dipakut. Jadi ada kaki dipatok. Nah, jadi mereka ada yang mati, ada yang meninggal, dan semuanya itu karena perbuatan mereka sendiri yang menyalahkan Tuhan dan Musa. Namun pada akhirnya mereka menyesal. Karena menyesal itu mereka memohon kepada Musa dan meminta maaf serta memohon ampun kepada Tuhan. Nah, pada akhirnya apa yang terjadi? Musa diminta oleh Allah untuk membuatkan ular tembaga atau ular yang dipasang di sebuah tiang. Nah, pada saat itu pun akhirnya Musa membuatkan dan melihat dan menyuruh bangsa Israel untuk melihat ular tembaga itu, dan pada akhirnya apa? Siapa yang melihat itu mereka akan terselamatkan dan tetap hidup walaupun dipatok ular. Nah, adik-adik, pada kesempatan pagi hari ini Mas Rudi akan menekankan beberapa poin atau penting yang harus kita ingat. Yang pertama, percaya Tuhan menyelamatkan hidup kita. Benar atau tidak? Nah, benar. Kenapa? Percaya Tuhan menyelamatkan hidup kita. Nah, coba misalnya kalau tadi bangsa Israel percaya sama Tuhan, enggak ngeluh, ya kan? Mereka tetap bisa semangat, mereka tetap bisa setia kepada Tuhan, tidak menyalahkan Tuhan. Apa yang terjadi? Mereka selamat, mereka tidak dipatok ular. Nah, kalau tadi yang tadi kita lihat ilustrasinya tentang Kak Dodi yang mau berangkat sekolah. Kalau tadi misalnya Kak Dodi berdoa, apa yang terjadi? Dia tetap akan selamat kan? Nah kan, walaupun ada cobaan, tadi ada anjingnya di situ, dia tetap bisa selamat melewatinya. Anjingnya nyatanya biasa aja, nggak apa-apa kan? Nah, itu karena menyelamatkan hidup kita. Siapa? Ya Tuhan. Maka dari itu kita harus percaya kepada Tuhan agar hidup kita diselamatkan. Nah, poin yang kedua, kuasa Tuhan lebih dari segalanya. Ingat ya, kuasa Tuhan lebih dari segalanya. Coba kita pikirkan, kuasa Tuhan lebih dari segalanya. Tuhan bisa nggak sih? Tuhan bisa nggak sih memberi kita mobil? Tuhan bisa nggak sih memberi kita helikopter? Tuhan bisa nggak sih memberi kita makanan yang mewah? Pizza, burger, Indomie, spaghetti? Nah, bisa nggak? Bisa, karena kuasa Tuhan itu sangat lebih dari segalanya, tiada tanding. Ingat ya, kuasa Tuhan lebih dari segalanya. Oleh karena itu, kalau mau apa-apa juga harus kepada Tuhan. Ingat tadi seperti Kak Dodi, mau berangkat sekolah kita harus berdoa, mau makan kita harus awali dengan berdoa. Apapun itu yang harus kita lakukan, kita awali dengan berdoa. Karena kalau kita percaya kuasanya itu lebih indah, kuasanya itu lebih dari segalanya, kita akan diselamatkan. Nah, poin yang ketiga, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Ingat ya, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kenapa? Coba ingat ya, ada orang juga yang lagi lumpuh, Tuhan Yesus bisa sembuhkan. Bayangkan, ada orang yang buta, Tuhan Yesus bisa sembuhkan juga. Itu sesuatu hal yang manusia tidak bisa.
Kak Rudi, adik-adik yang di rumah nggak bisa menyembuhkan mata secara cepat, nggak bisa menyembuhkan mata secara langsung. Nah, maka dari itu tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau adik-adik kesulitan, ya mohon kepada Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan. Tuhan, besok aku akan ujian, aku hari ini akan belajar. Tuhan berkati, Tuhan lindungi supaya aku dapat menyelesaikan tugasku dengan baik, lancar. Berdoa itu akan menyelamatkan kita. Ingat ya, dan tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kalaupun pada waktu itu hari ini, nah ujiannya besok kita belajarnya sekarang, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Semuanya pasti bisa dilalui kalau kita percaya dan berdoa serta berusaha. Oke? Nah, adik-adik yang ada di rumah, misalnya kalau kita pada suatu hari kita beraktivitas, ingat ya tadi kita harus mengawali dengan berdoa. Nah, dan jangan lupa juga adik-adik, apapun yang terjadi dalam tindakan kita, dalam kehidupan kita harus melakukan arti dari sebuah kasih. Nah, karena kenapa kasih? Kasih itu juga bisa menyelamatkan hidup kita, tapi kasih yang berdasarkan dari Tuhan. Seperti apa contohnya? Misalnya kita lagi ada yang tidak disukai, teman kita benci sama kita, teman kita marah sama kita, kakak kita marah sama kita, adik kita tiba-tiba matahin mainannya, tiba-tiba rusak mainannya ataupun ngilangin mainannya. Nah, apa yang terjadi? Kita tidak boleh marah, kita tidak boleh membenci, tapi kita mendoakan mereka agar mereka tetap diampuni oleh Tuhan, agar mereka juga akan diselamatkan oleh Tuhan. Kenapa ini terjadi? Kalau kita melakukan seperti itu, kita juga akan diselamatkan. Itu yang namanya kasih, mengasihi. Nah, karena dengan itu iman atau kepercayaan kita itu juga akan tumbuh jadi lebih besar dan lebih kuat. Oke? Nah, dan yang terakhir, adik-adik, tetap memberikan kasih kepada siapapun. Ingat ya, karena dengan kasih itu juga bisa menyelamatkan. Coba tadi kalau misalnya bangsa Israel tidak memiliki kasih, mereka tetap benci aja. Mereka tetap nggak suka sama Allah, nyalahin Tuhan, ya kan? Udah nyalahin Tuhan, nyalahin Musa, tetap nggak punya kasih, ya udah mati semua. Nah, tapi ada beberapa yang mereka lakukan, yang masih hidup, mereka memiliki kasih dengan bertobat dan mengampuni dan memohon ampun kepada Tuhan. Ya, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tibalah waktunya Kak Rudi untuk pamit, dan firman Tuhan pada pagi hari ini kita telah selesai. Amin. Nah, ingat ya adik-adik ya, poin tadi ya, percaya Tuhan akan menyelamatkan hidup kita. Hidup kuasa Tuhan lebih dari segalanya, dan tiada yang mustahil bagi Tuhan. Ingat, apapun harus dengan berdoa, apapun harus dengan mengasihi, dan apapun harus dengan percaya. Semua itu tiganya tadi yang masuk disebutkan harus datang kepada Tuhan, harus menuju kepada Tuhan. Siap atau tidak? Ayo, mana suaranya? Kalau belum dengar, siap atau tidak? Nah, seperti itu dong. Harus siap, adik-adik. Oke? Ya. Kalau ada pertanyaan, dijawab ya di kolom komentar. Satu jawaban tercepat akan mendapatkan hadiah. Nah, hadiahnya itu nanti akan diberikan oleh Bapak Ibu Guru di lain waktu. Ingat ya, dijawab di kolom komentar, bukan di kolom live chat. Jadi kalau waktu perdana sekolah minggu, besok pada saat pertayangan sekolah minggu, jangan langsung diketik jawabannya di live chat, tapi di komentarnya aja. Oke? Nah, jawabannya pertanyaannya seperti ini tadi. Benda apa yang dibuat Musa agar bangsa Israel tetap hidup ketika dipagut ular? Sekali lagi ya. Benda apa yang dibuat Musa
agar bangsa Israel tetap hidup ketika dipakut ular atau dipatok ular? Ayo dijawab ya. Ingat, satu jawaban tercepat akan mendapatkan hadiah yang benar. Oke, terima kasih adik-adik pada ibadah sekolah minggu online pagi hari ini. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Oke, Kak Rudi akan menutup dengan berdoa. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, ikuti Kak Rudi ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami. Tuhan, sertai kami dalam kami melakukan aktivitas. Ingatkan kami untuk mengawali segala hal dengan berdoa agar kami dapat merasakan hidup yang diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa hanya di dalam Tuhan Yesus. Kami serahkan doa ini. Amin. Ya, adik, sampai jumpa di ibadah sekolah minggu online besok ya. Besok minggu ya, minggu depan ya. Dadah. Shalom, Tuhan berkati. Terima kasih Mas Rudi sudah membawakan firman tadi. Kiranya bisa menjadi berkat. Nah, sebelum kita menutup ibadah sekolah minggu pada hari ini, mari kita memanjatkan lagu dengan lagu dalam nama Yesus. Nah, mari adik-adik di rumah kita nyanyikan dalam nama Yesus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena telah menyertai ibadah sekolah minggu online dari awal, pertengahan hingga akhir. Semoga kami dapat melaksanakan perintah-Mu dengan baik, dan semoga kita semua sehat dan wabah COVID-19 ini segera berakhir. Terima kasih Tuhan, amin. Terima kasih Dek Salom untuk doa penutupnya. Adik-adik jangan lupa dijawab kuisnya di kolom komentar, dan siapa yang tercepat akan mendapatkan hadiah. Hadiah loh?
Ya, adik-adik sudah berakhir ibadah saat ini dan sampai jumpa pada ibadah online minggu depan. Shalom.